hari ini kita akan menjelajah dua aspek penting dalam dunia kerja modern dan bisnis internasional, yakni hubungan industrial dan manajemen sumber daya internasional. Di era globalisasi ini, organisasi atau perusahaan tidak hanya berfokus di tingkat lokal, tetapi juga menjangkau pasar internasional. Apa saja sih yang akan kami bahas pada video ini? Yuk simak bersama-sama. Pembahasan pertama adalah hubungan industrial dengan Serikat Pekerja dalam manajemen sumber daya internasional. Lalu, apa ada keterkaitan antara keduanya? Yuk kita simak bebek ya. Hubungan industrial adalah hubungan antar pemangku kepentingan terhadap organisasi dalam mencapai tujuannya, baik secara individual maupun secara kelompok. Dalam pengertian umumnya, hubungan industrial ini dilakukan oleh kelompok manajemen dan kelompok pekerja dalam suatu perusahaan, di mana hubungan industrial terkait dengan disiplin ilmu seperti manajemen sumber daya manusia, strategi organisasi, dan perilaku organisasi. Di dalam hubungan industrial ini banyak menimbulkan konflik karena ada berbagai kepentingan yang bertentangan. Namun, perusahaan dengan serikat pekerja saling berkaitan yang diciptakan melalui manajemen sumber daya manusia, yakni organisasi yang produktif, efisien, dan kompetitif. Lalu, apa aja elemen-elemen tersebut dalam manajemen? Yang pertama ada keyakinan dan asumsi yang mendasarinya. Artinya bahwa pandangan dalam mencapai tujuan, komitmen dilihat dari pekerja sebagai sumber daya yang kompetitif. Yang kedua ada faktor strategis yang penting. Artinya manajemen sumber daya ini adalah hal penting yang diikutsertakan karena terkait dengan strategi bisnis yang akan dilakukan. Ketiga, tanggung jawab kepemimpinan dalam manajemen sumber daya. Artinya semua kegiatan termasuk dengan evaluasi kerja dan penetapan tujuan, menetapkan aturan yang sesuai sehingga dapat membangun kapasitas pekerja dari perusahaan tersebut. Nah, serikat pekerja atau buruh ini merupakan sarana hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja yang tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya dan mengatur suatu pergaulan hubungan industrial demi terciptanya ketenaga kerjaan. Perencanaan strategi adalah proses di mana anggota masyarakat atau organisasi bersama-sama membayangkan masa depan lalu menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut beberapa pentingnya MSDM dalam perencanaan strategi global. Yang pertama, mendukung strategi bisnis global. MSDM membantu organisasi dalam membangun sumber daya manusia, seperti melatih karyawan dengan pelatihan keterampilan multibahasa, memahami berbagai budaya, dan pemahaman tentang pasar global. Yang kedua, mengelola keanekaragaman karyawan. MSDM membantu organisasi dalam mengelola keanekaragaman karyawan dari berbagai latar belakang budaya dan etnis. Ini mencakup mempromosikan inklusi dan kesetaraan di tempat kerja dengan menawarkan pelatihan yang cocok untuk kebutuhan karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif. Yang ketiga, menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. MSDM membantu organisasi dalam menarik dan mempertahankan karyawan terbaik yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis global dengan membangun merek yang kuat sebagai pengusaha global, mempromosikan nilai-nilai organisasi, dan menawarkan paket insentif dan manfaat bagi karyawan. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia secara global. MSDM membantu organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia secara global sehingga menciptakan efisiensi dan produktivitas yang lebih besar melalui penempatan karyawan di lokasi yang strategis dan penggunaan teknologi yang memungkinkan kolaborasi di jarak jauh. Di tengah gejolak globalisasi, pengelolaan hubungan industrial dan sumber daya internasional membawa banyak tantangan yang beragam dan kompleks.
Perusahaan multinasional kini dihadapkan dengan berbagai tantangan. Lalu, apa saja tantangan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional dalam pengelolaan hubungan internasional? Tantangan yang pertama adalah perbedaan sistem hukum. Setiap negara memiliki regulasi ketenagakerjaan yang unik, seperti jam kerja, upah minimum, dan ketentuan cuti. Hal ini menciptakan kesulitan bagi perusahaan multinasional atau internasional dalam menerapkan kebijakan global yang lebih seragam. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi perusahaan untuk memiliki tim hukum yang memahami regulasi lokal. Dengan kepatuhan yang baik, perusahaan dapat menghindari denda dan menjaga reputasi mereka. Mereka juga siap melakukan audit untuk menegakkan kepatuhan hukum yang berlaku di negara tersebut. Tantangan yang kedua adalah perbedaan budaya. Nilai dan norma yang berbeda di setiap negara dapat mempengaruhi cara kerja, cara komunikasi, dan interaksi antar karyawan. Misalnya, budaya di negara Jepang dan Korea Selatan. Karyawan di sana mungkin enggan untuk menyampaikan pendapat mereka. Untuk membangun hubungan yang harmonis, perusahaan perlu mengadakan pelatihan lintas budaya. Ini akan membantu karyawan memahami perspektif satu sama lain dan meningkatkan lingkungan kerja yang lebih inklusif. Yang ketiga adalah praktik ketenagakerjaan yang lebih bervariasi. Praktik ketenagakerjaan di berbagai negara sangat beragam. Hal ini mencerminkan perbedaan prioritas ekonomi yang berdampak signifikan terhadap produktivitas, kesejahteraan pekerja, dan pertumbuhan ekonomi secara global. Pemahaman mendalam mengenai perbedaan ini penting untuk menganalisis dinamika pasar tenaga kerja internasional. Perusahaan harus menyesuaikan strategi anggaran dan berkomunikasi dengan serikat pekerja. Memahami pendekatan dan budaya lokal di setiap negara akan membantu mencapai kesepakatan yang adil dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Tantangan keempat adalah perubahan ekonomi dan sosial. Ketika ekonomi suatu negara mengalami resesi, perusahaan atau organisasi mungkin harus melakukan pemangkasan biaya dan bahkan memecat karyawan yang dapat memicu ketidakpuasan pada perusahaan. Sebaliknya, saat ekonomi tumbuh, perusahaan harus siap memberikan kenaikan upah dan manfaat tambahan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi ekonomi dan sosial guna menjaga kepercayaan dan motivasi karyawan. Tantangan kelima adalah teknologi dan digitalisasi. Perusahaan harus beradaptasi dengan otomatisasi yang mempengaruhi cara kerja dan interaksi antar karyawan. Meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi, hal ini dapat menimbulkan tantangan baru terkait privasi dan pengawasan. Pada masalah ini, perusahaan perlu menerapkan kebijakan keamanan data yang kuat dan melatih karyawan tentang pentingnya privasi dengan pendekatan yang seimbang, meningkatkan produktivitas karyawan tanpa mengorbankan kepercayaan mereka. Tantangan terakhir adalah persaingan global. Saat ini, perusahaan tidak hanya bersaing dalam bentuk produk, tetapi juga bersaing dalam bentuk penawaran yang menarik dan mempertahankan talenta terbaik mereka. Paket penawaran yang menarik dan peluang pengembangan karir sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan perlu mengembangkan strategi yang komprehensif untuk menghadapi persaingan ini, seperti pelatihan dan integrasi karyawan baru di berbagai negara. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan keberhasilan di pasar global. Memahami tantangan yang ada adalah langkah krusial untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan hubungan industrial dan manajemen sumber daya internasional. Setiap tantangan yang kita hadapi, dari negosiasi yang rumit hingga kebijakan sumber daya yang kompleks, menjadi peluang untuk belajar dan tumbuh. Dengan strategi yang tepat, kita dapat mengelola lingkungan kerja yang inklusif, produktif, dan harmonis di setiap individu. Individu merasa lebih dihargai dan mampu berkontribusi secara optimal. Perbedaan budaya dan regulasi ketenagakerjaan antar negara sangat memengaruhi hubungan industrial internasional. Setiap negara memiliki pendekatan unik dalam mengatur hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang dipengaruhi oleh sistem hukum, kondisi ekonomi, serta nilai sosial dan budaya masyarakat. Negara dengan sistem hukum common law seperti Amerika Serikat dan Malaysia cenderung mengandalkan kontrak kerja individual dan presiden pengadilan dalam menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan. Sebaliknya, negara dengan sistem civil law seperti Jerman dan Indonesia lebih menekankan aturan formal yang diatur oleh undang-undang.
Budaya nasional juga memainkan peran penting. Negara-negara dengan budaya individualistik seperti Amerika Serikat dan Inggris menekankan kemandirian dan pencapaian pribadi. Sementara negara kolektivistik seperti Jepang dan Korea Selatan mengutamakan kerjasama kelompok dan loyalitas terhadap perusahaan. Perbedaan ini tercermin dalam gaya kepemimpinan, komunikasi, dan ekspektasi hubungan kerja. Mekanisme penyelesaian perselisihan ketenaga kerjaan juga bervariasi. Singapura mengedepankan jalur konsiliasi dan arbitrase untuk menjaga stabilitas, sedangkan Korea Selatan mengandalkan lembaga khusus seperti Labor Relations Commission dalam hal pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jerman memberikan perlindungan ketat bagi pekerja, sementara proses PHK di Indonesia sering terkendala birokrasi dan ketidakpastian hukum. Sistem pengupahan pun menunjukkan variasi. Negara-negara seperti Jepang dan Korea menggunakan sistem berbasis senioritas, sedangkan Amerika Serikat lebih mengedepankan kinerja individu sebagai dasar pemberian upah. Bagi perusahaan multinasional, keberagaman ini menjadi ketantangan dalam merencanakan kebijakan ketenagakerjaan yang sesuai di setiap negara. Mereka harus menyesuaikan berbagai aspek, mulai dari kontrak kerja hingga penyelesaian konflik agar selaras dengan hukum dan budaya lokal. Organisasi internasional seperti ILO turut berperan penting dengan menetapkan standar ketenagakerjaan global, seperti hak berserikat dan larangan kerja paksa. Standar ini menjadi pedoman bagi negara-negara dalam membentuk sistem ketenagakerjaan yang adil dan berlandaskan hak asasi manusia. Dengan memahami dan menghormati perbedaan hukum serta budaya, perusahaan dan negara dapat menciptakan sistem hubungan industrial yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Keterampilan lintas budaya dan fleksibilitas hukum menjadi kunci untuk menjalin hubungan kerja yang harmonis dan produktif dalam skala global. Hey, hey, hey,